اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه المناسبة، والحمد لله الذي أحضرنا في هذا المقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أدواري، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap habaib, wabil khusus Al-Habib Reza Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri sehat walafiat kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap kiai, segenap asatid dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi sehat walafiat kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi istiqamah kepada mereka agar membimbing kita umat Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin dan hadirat yang selalu saya hormati, yang selalu saya doakan, semoga semua yang hadir di majlis ini, baik hadirin maupun hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kesusahan kita dengan kesenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk mata kita untuk memandang pada wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, lantunan pujian, lantunan syukur tak henti-hentinya selalu kita hadiahkan, selalu kita limpahkan, selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini masih memberi kita kemuliaan, masih menggiring kita, masih menuntun kita, masih memberi kesempatan kepada kita agar kita bisa meraih kemuliaan, agar kita bisa meraih kebaikan, agar kita bisa meraih pahala yang begitu besar, agar kita bisa menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad, agar kita bisa menunjukkan rasa rindu kita pada Nabi Muhammad. Kita digiring oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk berkumpul di majelis ini, di masjid ini, di majelis yang tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah Nabi Muhammad pun hadir bersama kita, menyaksikan kita. Yang majelis tidak bisa diragukan lagi, insya Allah sanad ilmunya nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, berapapun uang yang kau miliki, berapapun atau apapun kendaraan yang kau miliki,
sesehat manapun, sesehat apapun engkau, kalau engkau tidak dipilih oleh Allah untuk masuk ke majelis ini, engkau tidak akan bisa masuk ke majelis ini. Akan tetapi hamdanillah, syukran lillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita di antara mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu rakyat yang ada di kota ataupun kabupaten Brebes ini. Berapa orang mereka pada malam yang mulia ini mungkin lalai akan Allah. Sebagian dari mereka bahkan naudzubillah min dzalik bukan hanya lalai, bermaksiat kepada Allah, dapat murkanya Gusti. Akan tetapi kita berharap mereka semuanya dapat hidayah insyaallah, bisa berkumpul dengan kita meraih kebaikan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita ini, kita menghadiri ini ditulis oleh Allah, kita ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar rindu dengan Nabi Muhammad. Karena ketahuilah, seorang yang rindu dengan Nabi Muhammad tidak akan sia-sia. Seorang yang benar-benar rindu dengan Nabi Muhammad, ingin bertemu Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kelak akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak contohnya. Kita lihat contohnya Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad yang mana beliau begitu rindu dengan Nabi Muhammad, yang mana beliau kalau nggak kelihatan Nabi Muhammad sehari aja udah bingung, beliau hidupnya bingung, seakan-akan ingin dan terus ingin untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Thauban merupakan sahabat Nabi Muhammad yang hidup dan mendapati kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba suatu saat Sayyidina Thauban dilihat oleh Nabi Muhammad dalam keadaan memiliki wajah yang sangat pucat, memiliki wajah yang menguning dan pucat. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Thauban, wahai Thauban, abika wajah, apakah kau ini sakit sekarang?" Apa kata Thauban? "Enggak ya Rasulullah, enggak sakit saya ya Rasulullah." Lah terus apa yang membuat dirimu sekarang ini wajahmu pucat, seakan-akan kau sakit? Apa yang membuatmu seperti ini? Apa jawab Thauban? "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang sahabatmu yang selalu ingin bertemu denganmu. Kalau di dunia saya kangen kepadamu, saya kangen kepada Nabi Muhammad, itu saya tinggal datang dari rumah saya langsung ke Masjid Nabawi bertemu dengan Nabi Muhammad. Yang saya pikirkan dan yang membuat saya pucat seperti ini, bagaimana nanti ketika kita di akhirat ya Rasulullah. Saya tahu diri, saya adalah cuman hambanya Gusti Allah. Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau akan berkumpul dengan para Nabi, engkau akan berkumpul dengan para Rasul. Kalau saya masuk surga, derajat saya bukan seperti Nabi, derajat saya bukan seperti Rasul. Bisakah saya memandangmu? Itu kalau saya masuk surga, wahai Nabi Muhammad. Kalau saya masuk neraka, selesai. Bagaimana saya bisa memandangmu? Sedangkan rasa rindu ini terus ingin mendorong saya untuk memandangmu, mendorong saya untuk ingin bertemu denganmu. Terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiam dengan apa ya? Karena apa ya? Dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah terdiam, turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Turunlah ayat ketika Thauban selesai berkata seperti itu, ketika Nabi Muhammad terdiam, tiba-tiba turun ayat, barang siapa yang benar-benar taat pada Allah, yang benar-benar taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan dengan para nabi.
dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Gusti Allah. Siapakah mereka? Dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan seorang aulia yang memiliki derajat siddiqin, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para salihin. Subhanallah, hanya karena rindunya pada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berfirman, yang berbunyi, barang siapa yang taat pada Allah dan Nabi Muhammad bisa sama-sama para nabi nanti. Berarti bisa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sia-sia orang yang rindu pada Nabi Muhammad. Hanya dengan berbekal taat pada Allah dan Nabi Muhammad selesai. Ia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi yang lainnya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sementara ini kita masih banyak sering mendengar cerita Nabi Allah Adam, sering cerita Nabi Allah Nuh, tapi kita belum melihat wajahnya. Terlebih lagi kita sering mendengar bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad, bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah dan kita, Rasul kita, Nabi kita, akan tetapi kita masih belum bertemu. Insya Allah kita bertemu semuanya, insya Allah. Kita bisa bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, insya Allah. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bukan hanya itu, bukan seorang sahabat saja yang seperti itu. Bahkan diceritakan ada seorang saleh yang dia tadi ini subhanallah hidupnya benar-benar rindu dengan Nabi Muhammad. Pekerjaannya selalu diisnadkan, disandarkan pada Nabi Muhammad, selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Di dalam hatinya bergejolak rasa rindu pada Nabi Muhammad. Di setiap langkahnya dia mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia punya amalan sebelum tidur, itu pasti dia tadi ini mengingat-ingat Nabi Muhammad sebelum tidur. Setiap sebelum tidur dia mengingat-ingat bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana itu sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Dia ingat-ingat terus. Nabi Muhammad itu seperti ini, Nabi Muhammad seperti itu, Nabi Muhammad seperti ini. Terus dia ketika dia sering mengingat-ingat Nabi Muhammad, subhanallah, rasa rindu semakin bergejolak dalam hatinya. Ketika dia semakin rindu dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah dia sering bertemu, bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mimpi dengan Nabi Muhammad. Di suatu malam mimpinya aneh. Di suatu malam beliau bermimpi seakan-akan sekarang lagi ada di hari kiamat. Banyak manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti zaman hari kiamat, subhanallah semuanya pada berkumpul. Ketika berkumpul, tiba-tiba datanglah satu rombongan. Satu rombongan yang dijaga ketat oleh para malaikat. Rombongan yang dijaga ketat dengan para malaikat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menerobos rombongan tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa menembus benteng-benteng para malaikat yang lagi melindungi ataupun yang lagi membukakan jalan untuk rombongan ini. Dilihat dari jauh oleh orang saleh tersebut, dilihat subhanallah, rombongan itu adalah rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rombongan yang dipimpin oleh seorang yang berpakaian putih-putih dengan wajah yang penuh sinar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang soleh ini pun berusaha untuk masuk dan menerobos, menembus ke penjagaan malaikat, akan tetapi subhanallah tidak bisa tembus. Ketika tidak bisa tembus, dia pun merasa putus asa karena dia hanyalah seorang hamba yang nggak mampu untuk menerobos rombongan para malaikat untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika itu dia berkata kepada orang yang di sampingnya, "Hei fulan, nanti kalau kau masuk surga, nanti kalau kau masuk ke dalam surga, kau bertemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan rasa rindu saya pada Nabi Muhammad.
katakan pada Nabi Muhammad, fulan bin fulan rindu padamu. Tolong itu saja amanat saya, karena saya belum bisa menerobos ini rombongan para malaikat, karena para malaikat benar-benar menjaga Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau engkau masuk surga dan engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan salam saya pada Nabi Muhammad. Enggak selesai orang soleh tersebut ngomong, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbalik arah dan memohon pada para malaikat untuk membukakan jalan. Ketika dibukakan jalan, langsung Nabi Muhammad melihat kepada orang soleh tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad melambaikan tangannya seraya berkata, "Ta'al, sini." Ketika itu orang soleh tersebut pun yang hatinya selalu rindu pada Nabi Muhammad, yang hatinya selalu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, yang hatinya selalu ingin duduk bersama dengan Nabi Muhammad, yang hatinya selalu ingin berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad, dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Ta'al, sini." Ketika itu di dalam mimpinya orang soleh itu pun menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gak kuatnya dia memeluk Nabi Muhammad dengan perasaan gembira, sedih, campur aduk memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berbisik padanya, berkata Nabi Muhammad, "Aku tidak akan melupakan orang-orang yang rindu padaku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. "Aku tidak akan melupakan orang-orang yang rindu padaku." Itu untuk orang soleh. Tidak tutup kemungkinan ketika kita juga rindu pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita. Maka itu tumbuhkan rasa rindu pada Nabi Muhammad. Maka itu tumbuhkan rasa cinta pada Nabi Muhammad. Hadir majelis yang di sini kita diingatkan akan Nabi Muhammad. Berapa banyak salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum tidur apa yang kau pikirkan? Sebelum tidur apa yang ada di dalam benak hatimu? Hadirin dan hadirat, ketika rasa rindu itu ada di dalam hatimu, ketika rasa cinta itu ada di dalam hatimu, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad tidak akan melupakanmu, bahwa Nabi Muhammad juga kau cinta padamu. Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau kau ingin mengetahui orang yang kau temui itu cinta padamu atau tidak, maka lihatlah hatimu. Apabila engkau cinta pada orang yang kau temui itu, maka ketahuilah bahwa orang tersebut juga cinta padamu. Contohnya misalnya saya dengan Habib Reza. Kalau saya ingin tahu bagaimana Habib Reza pada saya, cinta atau tidak, maka saya harus memeriksa hati saya. Adakah rasa cinta saya pada Habib Reza? Kalau ada rasa cinta saya pada Habib Reza, berarti bisa dipastikan kalau Habib Reza juga cinta pada saya. Begitu juga kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau di dalam hati kita ada rasa cinta dan rindu pada Nabi Muhammad, ketahuilah bisa dipastikan bahwa Nabi Muhammad pun juga cinta dan rindu pada kita. Tinggal kita sekarang, ayo, tinggal kita sekarang. Cintakah kita pada Nabi Muhammad? Rindukah kita pada Nabi Muhammad? Maknanya cinta pada Nabi Muhammad. Ketika di sini ada suatu perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, di sini ada perkara dunia, kita milih Nabi Muhammad daripada dunia. Contohnya misalnya, ketika kita hendak hadir majelis taklim yang seperti ini, ketika kita hendak hadir majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, pada saat itu ada kerjaan misalnya. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih kerjaan, berarti Nabi Muhammad di nomor 2 kan? Berarti kita belum cinta dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan tapi ketika kita pilih majlis, ketika kita pilih untuk mendekatkan diri, menghadiri majlis yang di situ mendekatkan diri pada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Muhammad nomor 1 di dalam hati kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar, menyimak bagaimana subhanallah rindunya seorang sahabat, rindunya seorang soleh yang mana membuahkan manfaat yang begitu besar. Jangankan seorang manusia, jamadat pun
Kayu pun ketika rindu dengan Nabi Muhammad, dia menjadi kayu yang istimewa. Diceritakan, dan mungkin ini cerita sudah sering kita dengar, akan tetapi kita lihat bagaimana jamadat, bagaimana kayu bisa mendapatkan derajat yang tinggi karena rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di permulaan ketika beliau ada di kota Madinah, Nabi Muhammad selalu ketika berkhutbah, ketika berceramah, ketika lagi mengajar, Nabi Muhammad selalu bersandar pada pelepah kurma. Yang mana ketika para sahabat melihat bahwa Nabi Muhammad selalu membekas di dalam tubuhnya itu pelepah kurma yang dibuat sandaran oleh Nabi Muhammad, maka sebagian sahabat membuat mimbar untuk Nabi Muhammad. Ketika jadi mimbar untuk Nabi Muhammad, dipakailah mimbar tersebut dan pelepah kurma ditaruh di belakang masjid, nggak dipakai. Ketika Nabi Muhammad lagi berceramah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seakan-akan seorang yang lagi menangis, menjerit. Dilihat oleh Rasulullah, diperhatikan dari manakah muncul suara ini. Ketika diperhatikan oleh Rasulullah, maka Nabi Muhammad pun turun melihat, memperhatikan, ternyata tangisan tersebut munculnya dari pelepah kurma yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad diriwayatkan oleh para sahabat mengelus-ngelus pelepah kurma itu, seakan-akan ngajak berbincang. Ketika selesai berbincang, kata para sahabat, subhanallah, itu pelepah kurma nangisnya biasanya atau seperti anak bayi yang lagi nangis kemudian lagi ditimang oleh ibunya. Nangisnya itu berhentinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai dia berhenti menangis. Ketika itu setelah selesai menangis, Rasul pun kembali ke mimbar dan berkata para sahabat, tolong kuburkan pelepah kurma itu. Ketahuilah yang menangis dari tadi adalah pelepah kurma, kata Nabi Muhammad. Dia merasa rindu padaku, nggak kuat untuk berpisah denganku walaupun hanya beberapa meter. Sehingga aku tawarkan padanya, kalau kau mau jadi mimbarku, saya akan menjadikan kau mimbarku di dunia. Kalau kau mau menjadi tanamanku di surga, maka aku akan menguburmu. Maka dia memilih untuk menjadi tanamanku nanti di surga, karena di surga adalah kehidupan abadi yang tiada matinya dan tiada perpisahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pelepah kurma, pelepah kurma, benda mati, rindu dengan Nabi Muhammad, nggak kuat jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Ketika rindu nangis Nabi karena jauh dengan Nabi Muhammad. Pelepah kurma bisa masuk ke surganya Allah hanya karena rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana dengan kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita rindu pada Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan disia-siakan rasa rindu kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada malam yang mulia ini, malam tawakufan. Malam di mana kita mungkin akan berpisah sejenak. Insyaallah istirahat ini bisa menanamkan rasa rindu kita pada majelis, bisa menanamkan rasa rindu kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin yang akan datang majelis libur, ataupun 2 Senin yang akan datang majelis udah masuk di bulan Ramadan, maka majelis diliburkan. Akan tetapi saya memohon kepada semuanya, ketika majelis diliburkan, kalau bisa engkau baca maulid, engkau baca sholawat dengan keluargamu masing-masing, di rumah masing-masing. Pancing Nabi Muhammad untuk masuk ke rumah kita, pancing Nabi Muhammad untuk bisa masuk ke dalam mimpi kita dengan kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dengan kita
memiliki rasa rindu pada Nabi Muhammad dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo semuanya tunjukkan rasa rindunya pada Nabi Muhammad. Tanamkan, tumbuhkan, jangan kau sia-siakan. Ketika engkau mengenal Nabi Muhammad seperti ini, jangan kau sia-siakan. Terus tumbuhkan rasa rindu pada Nabi Muhammad. Kalau yang hadir di majelis ini, tahun yang lalu saya hadir, ya insya Allah segini. Ya Ustaz. Tahun sekarang, ya alhamdulillah segini. Kita sadar kita punya keistimewaan, kita sadar kita punya kebaikan. Akan tetapi ayo kita harus sadar berapa banyak manusia yang perlu kebaikan seperti apa yang kita miliki. Ajak mereka. Engkau yang merupakan seorang ayah, ajak istri dan anaknya untuk hadir di majelis. Engkau yang merupakan seorang kakak, ajak adik-adiknya untuk hadir di majelis. Engkau yang memiliki teman di sekolahmu ada 100 teman, ajak mereka untuk hadir di majelis. Buat dia mendapatkan kebaikan seperti apa yang kau dapatkan. Yang namanya dakwah di jalan Allah nggak harus seperti saya pakai pakaian seperti ini harus berdakwah di jalan Allah, nggak harus seperti Habib Reza, nggak harus seperti kiai, nggak. Dakwahlah di jalan Allah, ajak mereka untuk menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Kalau yang sekarang ini ada berapa orang? 1000 orang ataupun mungkin 500 orang. Kalau di pembukaan nanti setiap orang yajtahid fi wahid, mencari 1 orang untuk hadir di majelis taklim, baik itu temannya, baik itu sepupunya, baik itu anaknya, diajak 1 orang 1 saja. Insya Allah ini 1000. 2 minggu lagi ngajak 1 lagi, insya Allah tambah lagi. Ketika engkau mengajak orang seperti itu untuk mendapatkan apa yang kalian dapatkan, insya Allah kalian lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Itu intinya. Ajak mereka supaya engkau lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang menggembirakan Nabi Muhammad kecuali ketika ada seorang yang mengajak orang-orang yang lain menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini, dan semoga apa yang baru saja kita dengarkan bisa membuahkan manfaat untuk hati kita. Bisa membuahkan manfaat untuk kehidupan kita. Bisa membuahkan manfaat agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.